Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 UAS Database dengan tema manajemen cost yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Luki Muhammad Saputra, lalu ada Geva Alfiana Tanjung dan Alkafi Febriansah. Baik, untuk pertama-tama izinkan kami untuk menjelaskan ERD dari tim 1, yaitu tim manajemen cost. Untuk Geva, tempat dan waktu kami persilahkan. Oke, untuk ERD kelompok kita melalui manajemen cost. Dari tabel pertama itu ada tabel penghuni, di mana tabel penghuni itu menyimpan data ID penghuni, nama, nomor HP, email, alamat, nomor KTP, pekerjaan, status penghuni. Tabel penghuni ini relasi ke tabel sewa, di mana ada ID sewa, ID penghuni, ID kamar, tanggal masuk, tanggal keluar, durasi sewa, deposit, status sewa. Lalu tabel penghuni juga relasi ke tabel kamar fasilitas, di mana ada ID kamar dan ID fasilitas. Tabel penghuni juga relasi ke tabel keluhan. Di tabel keluhan itu ada ID keluhan, ID penghuni, ID admin, isi keluhan, tanggal keluhan, dan status keluhan. Tabel kamar fasilitas itu relasi ke tabel keterangan fasilitas, di mana ada ID keterangan, ID kamar, ID fasilitas, keterangan fasilitas, dan kondisi fasilitas. Tabel fasilitas itu relasi ke tabel kamar fasilitas, di mana tabel fasilitas itu ada ID fasilitas, nama fasilitas, dan biaya tambahan. Tabel kamar itu relasi ke tabel kamar fasilitas, di mana tabel kamar itu ada ID kamar, nomor kamar, tipe kamar, lantai, harga bulanan, status kamar. Terus tabel sewa itu relasi ke tabel tagihan tambahan, di mana ada ID tagihan, ID sewa, jenis tagihan, nominal, tanggal tagihan, dan status tagihan. Tabel sewa juga relasi ke tabel pembayaran, di mana ada ID pembayaran, ID sewa, tanggal bayar, periode bulan, jumlah bayar, metode pembayaran, dan status pembayaran. Yang terakhir itu ada tabel keluhan, itu tabel keluhan relasi ke tabel admin, di mana ada ID admin, nama admin, username, password, dan role. Berikut penjelasan dari rekan kami, Geva Alfiana Tanjung, terkait ERD kelompok 1, yaitu manajemen cost. Lalu selanjutnya kita akan pindah ke VS Code untuk melihat code Python yang sudah kami buat dan akan coba kami running. Baik, untuk Alkafi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Luki Muhammad Saputra atas waktunya. Di sini saya ingin izin melanjutkan terkait presentasi dari manajemen cost ini. Nah, di sini ada kode Python-nya yang dimana kami memilih VS Code sebagai tools-nya. Nah, di sini ada delete.py yang dimana fungsi delete ini digunakan untuk menghapus data dari database. Nah, penjelasannya yaitu untuk menghapus penghuni berdasarkan ID dan data yang dihapus tidak dapat digunakan lagi. Bisa kita coba running di sini. Kita ketik Python delete.py. Nah, maka otomatis akan menghapus data dari penghuni, kamar, sewa, pembayaran, keluhan. Kemudian untuk setelah selesai, data akan terhapus dan selanjutnya kita ke code, yaitu insert. Nah, fungsi insert di sini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam table database, yang dimana
di sini kita akan menambah data penghuni baru dan data akan tersimpan permanen pada tabel penghuni. Nah, kita contohkan untuk merunning ya. Di sini kita ketik itu Python insert.py. Nah, setelah selesai, maka dilanjut pada code yaitu join.py. Nah, code berikut merupakan yang dimana digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel yang saling berhubungan. Nah, penjelasannya ini untuk menggabungkan tabel penghuni, kamar, sewa, sehingga dapat diketahui penghuni mana yang menempati kamar. Nah, kita langsung saja untuk mencoba running. Nah, setelah selesai, dilanjut dengan kode itu procedure.py. Setelah selesai, nah di sini kita ketik Python procedure. Nah, kode berikut yang dimana digunakan untuk kumpulan perintah SQL yang disimpan di database dan dapat dipanggil kembali kapan saja. Yang dimana penjelasannya yaitu untuk menampilkan seluruh kamar kosong dan tidak perlu menulis query berulang kali. Nah, berlanjut dengan trigger.py. Nah, di sini trigger.py digunakan untuk buka program otomatis yang berjalan terjadi insert, update, atau delete tertentu. Nah, fungsi trigger ini sendiri adalah untuk mengotomatiskan proses, kemudian menjaga konsistensi data, dan yang terakhir yaitu mengurangi kesalahan pengguna. Nah, setelah kita coba sudah selesai untuk meraknya, ini sudah tertanggung datanya. Nah, kemudian untuk update.py, fungsi update.py itu digunakan untuk mengubah data yang sudah ada dalam database. Nah, di mana untuk mengubah status penghuni dan data lama diperbarui menjadi data baru. Setelah kita coba untuk menjalankannya, di sini terlihat datanya. Nah, terdapat update status penghuni, update harga kamar, kemudian update status kamar, update status pembayaran, update status keluhan. Oke. Dan yang terakhir yaitu kode view. Nah, di sini view digunakan untuk menyimpan query kompleks menjadi tabel virtual, di mana tidak di kode ini sendiri tidak menyimpan data baru dan hanya menyimpan hasil query. Nah, kita coba untuk runningnya. Nah, di sini terlihat ya manfaatnya untuk mempermudah laporan dan mempercepat akses data. Nah, view ini yang dibuat data penghuni kamar, kemudian rekap pembayaran, keluhan aktif, dan tagihan detail. Oke, setelah saya sudah coba untuk menjelaskan source code yang ada, bisa lanjut dengan Mas Lutfi. Baik, terima kasih untuk Alkafi Febiansa telah menjelaskan berupa query yang ada dalam struktur program kami. Kami ucapkan terima kasih. Lalu akan kami lanjut dengan mendemokan aplikasi yang sudah kami buat yang sudah terintegrasi dengan database kami, yaitu manajemen cost. Baik, untuk code-nya kita beri nama yaitu mainp.py. Di sini merupakan ada tampilan code untuk tampilan GUI-nya atau tampilan aplikasinya. Kita akan coba running yaitu dengan mengetikkan Python mainp.py. Baik, setelah kita tunggu, maka akan muncul dashboard dari aplikasi yang telah kita buat.
Oke, di sini merupakan ada tampilan dashboard yang merupakan tampilan overview dari cost manajemen ini, yaitu yang menampilkan total penghuni, total kamar yang tersedia, lalu ada kamar yang sudah terisi, dan yang ada data yang penyewa aktif. Lalu di sini juga kami membuat chart, yaitu ada distribusi kamar yang memudahkan si admin untuk tahu mana yang kamar yang terisi dan mana yang kamar yang kosong. Lalu di sini kita juga ada tren pendapatan bulanan. Jadi per bulan kita dapat record pendapatan dari si kos ini itu berapa. Lalu di sini ada penghuni tabel terbaru, penghuni terbaru. Lalu di page penghuni ini kita juga dapat menambahkan penghuni baru, yaitu dengan saya akan menambahkan pengguna baru, yaitu misalkan saya menambahkan ID penghuni 8, nama lengkap Fahmi, nomor HP-nya kita coba isi 08. Baik, untuk emailnya kita akan mendemokan Fahmi email.com. Lalu alamat asal itu Ciwidey misalkan. Nomor KTP kita coba. Di sini kita akan coba tambah pekerjaan, kita coba sebagai mahasiswa. Kita tambah, oke. Di sini ada status penghuni baru ditambahkan, yaitu Fahmi. Lalu kita akan coba menambahkan kamar. Kamarnya 7, ID kamarnya, nomor kamar kita coba beri nama C02. Misal kita berikan harga yaitu 750.000. Lalu untuk tipe kamar dengan harga 750.000 per bulan itu mendapatkan kamar tipe VIP, itu di lantai 2. Kita coba akan menambahkan statusnya menjadi terisi karena sudah diisi oleh Fahmi tadi. Kita coba tambah, lalu kita coba ke dashboard lagi, yaitu total penghuni sekarang ada 8, lalu untuk total kamar ada 7, dan kamar yang terisi 6. Di sini kita dapat lihat kan total penghuninya ada 8, kamar terisinya ada 6, berarti kita masih ada 2 penghuni lagi yang belum kita daftarkan ke dalam kamar tersebut. Kita akan menambahkan, baik, kita akan mengubah status yang nomor 3 menjadi terisi. ID kamar 3, nomor kamarnya B01. Di sini harga bulanannya itu 500.000. 500.000, IP-nya standar, lantainya 2. Kita akan coba query update, yaitu akan mengubah status yang tadinya kosong menjadi terisi. Kita klik update. Baik, di sini kita dapat melihat untuk status di kamar B01 dengan tipe kamar standar itu statusnya sekarang sudah menjadi terisi. Baik, lalu di sini ada tabel sewa. Kita juga dapat menginput seperti penghuni, dia di kamar berapa, tanggal masuknya kapan, lalu durasi si penghuni ini mau berapa bulan gitu, lalu dan awal depositnya berapa. Lalu di sini ada tabel pembayaran. Kita akan coba misalkan sekarang pendapatan untuk manajemen kos ini di 2,5, sekitar 2,5 juta. Kita akan coba tambahkan ID bayar yaitu 7. Lalu sewa aktif kita tambahkan misalkan Budi Santoso misalkan. Tanggal bayar
kita bisa sesuaikan. Misalkan periode bulan Januari kita tambahkan misalkan 1 juta. Baik, untuk metode pembayarannya misalkan kita ubah ke transfer bank. Kita ubah menjadi statusnya lunas. Baik, kita akan melihat lagi. Di sini tren pendapatan bulanan menjadi 3,5 juta. Baik, lalu di sini ada kelola fasilitas yang merupakan fasilitas tambahan jika penghuni ingin menambahkan misalkan AC, WiFi atau kasur. Maka ketika kita menambahkan kategori di sini, maka akan menyesuaikan atau kalkulasi si penghuni dengan tambahan fasilitas tadi. Baik, lalu di sini ada ID keluhan, misalkan nanti customer dapat memberikan masukan terkait pelayanan cost manager ini, misalkan kurang bersih, statusnya jadi proses, tambahkan. Baik, di sini penghuni Budi Santoso tanggal sekian, sekulahan kurang bersih gitu. Misalkan si admin sudah melihat statusnya dan sudah menindaklanjuti masalah tersebut. Admin dapat langsung mengubah statusnya menjadi selesai. Update. Baik. Berikut bukan tambahan tagihan tambahan, misalkan Al-Kahfi. Nomor kamar C01, jenis tambahannya misalkan lainnya yaitu bisa AC, tambahan kipas, kasur, atau Magicom itu dengan nominal 300.000 pada tanggal 2026 bulan 6 tanggal 8. Jadi otomatis mengkalkulasikan yaitu dengan harga kamar defaultnya Al-Kahfi ditambah 300.000. Lalu di sini ada SQL fitur ya, kita membuat view penghuni dan kamar. Jadi di sini otomatis mencantumkan beberapa parameter ya menjadi satu yang lengkap. Baik, mungkin cukup untuk demo aplikasi yang sudah kami buat dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Arya Jaya terkait dosen pengampu basis data. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.